wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang dimana pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan hasil diskusi dengan kelompok yaitu terkait dari jurnal Monetary Policy and Inequality yang dimana nantinya akan ada penjelasan lebih detail sekaligus sampai dengan kesimpulan. Sebelum itu, saya dan kelompok ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Hartana yang telah memberikan tugas moneter yang terkait jurnal ini kepada kelompok kami. Langsung aja saksikan penjelasannya. Yang pertama adalah tentang bab kebijakan moneter terhadap ketimpangan. Kebijakan moneter seperti penurunan suku bunga memiliki efek yang berbeda di tiap kelompok pendapatan, seperti yang dapat kita lihat pada tabel ukuran neraca rumah tangga di atas. Nah, sementara beberapa orang mendapat manfaat dari pinjaman dengan bunga yang lebih rendah. Yang lain mungkin tidak terlalu terdampak, seperti mereka yang tidak memiliki aset besar. Akibatnya, kebijakan moneter secara tidak langsung mempengaruhi ketidaksetaraan atau ketimpangan ekonomi suatu wilayah. Dalam jurnal ini ada namanya saluran transmisi kebijakan moneter, di mana kebijakan moneter ini mempengaruhi beberapa aspek. Yang pertama ada pendapatan, di mana kebijakan ekspansif meningkatkan pendapatan tenaga kerja, terutama pada rumah tangga berpendapatan rendah yang lebih sensitif terhadap siklus bisnis. Lalu selanjutnya ada revaluasi kontrak nominal. Di sini inflasi mengurangi nilai real utang nominal, sehingga memberikan manfaat signifikan bagi rumah tangga muda dengan hipotek yang besar. Lalu ada harga aset, di mana kebijakan ekspansif menaikkan harga saham dan properti. Namun efek ini paling terasa pada rumah tangga kaya. Dan yang terakhir ada substitusi antar waktu, di mana penurunan suku bunga real mendorong konsumsi saat ini dibanding masa depan, walaupun efeknya ini terbatas. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai respon konsumsi berdasarkan kelompok. Jadi, tanggapan terhadap perubahan kebijakan moneter tentu sangat beragam. Dimulai dari rumah tangga dengan pendapatan rendah, biasanya mereka cenderung akan lebih banyak menghabiskan pendapatannya. Hal itu dikarenakan terbatasnya akses terhadap kredit. Sementara rumah tangga yang berpendapatan tinggi maupun memiliki aset yang besar, mereka biasanya cenderung akan melakukan kegiatan menyimpan maupun berinvestasi. Oke, selanjutnya implikasi untuk kebijakan optimal. Jadi ada beberapa poin yang teman-teman harus ketahui. Yang pertama, kebijakan moneter itu sulit digunakan untuk mengatasi ketimpangan secara langsung karena efeknya yang relatif merata. Kemudian poin yang kedua, fokus utama daripada bank sentral itu tetap pada stabilisasi inflasi dan aktivitas agregat, meskipun ada beberapa pengaruh distribusi. Meskipun kebijakan moneter ini memiliki dampak pada ketidaksetaraan, kebijakan bank sentral itu tetap fokus pada stabilisasi inflasi dan aktivitas ekonomi keseluruhan. Kebijakan moneter dianggap kurang efektif jika ditunjukkan untuk mengatasi ketidaksetaraan karena dampaknya yang relatif merata pada seluruh kelompok masyarakat. Baik, di slide ini adalah slide terkait kesimpulan, yang dimana kesimpulan ini didapatkan dari penjelasan atau pembahasan yang sudah disampaikan di slide-slide sebelumnya oleh teman-teman saya. Kesimpulan yang bisa kita simpulkan dalam penelitian ini yaitu terbukti menyatakan bahwa kebijakan moneter itu ada kontribusinya terhadap ketidaksetaraan, walaupun memang cenderung dampaknya itu merata. Nah, untuk mengatasi ketidaksetaraan ini, kebijakan moneter itu memerlukan tambahan kebijakan lainnya di luar dari kebijakan moneter itu sendiri. Nah, dari yang kami pahami dan kami baca, terkhususnya dalam penelitian ini, ternyata kebijakan fiskal itu bisa jadi terfokus dan bisa dikaitkan dengan kebijakan moneter. Jadi, kebijakan moneter itu bisa dilengkapi, bisa didukung, dan diperkuat oleh kebijakan fiskal itu sendiri.